Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan mendengar firman Tuhan tentang hidup berbahagia. Namun sebelumnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya menyampaikan ucapan terima kasih buat para pemimpin, buat para rekan kerja, dan juga setiap jemaat Tuhan yang terus mendukung kami, ya, juga pada saat kami sedang sakit. Saya bersama keluarga sedang sakit, dan sungguh dukungan Bapak Ibu Saudaraku itu menguatkan kami, membangun kami, meneguhkan kami untuk kami terus kuat di dalam Tuhan, untuk kami terus memberi diri, memberi hidup kepada Tuhan, bahwa Tuhan, ini hidup kami, pakai untuk hormat kemuliaan-Mu, untuk menyatakan kemuliaan-Mu, menyatakan kebesaran-Mu di dalam hidup ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa kata orang tentang berbahagia? Nah, ada saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan belajar tentang hidup berbahagia ini, dan kemudian kita melihat ada pandangan dunia, dan kemudian ada pandangan kebenaran tentang hidup berbahagia. Kita melihat apa kata dunia, kata orang tentang bahagia. Biasanya orang berkata, aku bahagia kalau punya uang yang banyak. Aku berbahagia kalau aku bisa beli ini, beli itu, dan lain sebagainya. Aku berbahagia kalau aku punya rumah yang baik, rumah yang besar, rumah yang bagus. Aku berbahagia kalau aku punya mobil yang baik, bukan hanya satu, gitu ya, lebih. Juga mungkin berkata, aku berbahagia kalau aku sehat. Aku berbahagia kalau anak-anakku sukses, kalau anak-anakku berhasil. Nah, keberhasilannya juga kadang ukurannya adalah tentang perkara-perkara hal yang kelihatan, yaitu tentang materi, saudaraku yang dikasih. Nah, ini yang seringkali kadang muncul di kehidupan sehari-hari, di sekitar kita, yang menyatakan bahwa itu akan menjadi bahagia, senang, kalau keadaan-keadaan seperti itu tergenapi di dalam hidup kita. Namun, apa kata Alkitab, apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tentang bahagia? Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di dalam Matius pasal 5, itu Tuhan menyampaikan waktu khotbah di bukit, itu tentang ucapan bahagia. Nah, kita mau lihat 2 dari 9 ucapan bahagia ketika Tuhan Yesus khotbah di bukit, ya saudaraku. Nah, kita lihat di dalam kitab Matius pasal 5 ayat 3 dan 4. Dikatakan firman Tuhan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Ya, saya ulangi saudaraku di ayat 3 ini. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Ayat 4 dikatakan, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Nah, kalau kita lihat ayat-ayat selanjutnya, saudaraku, ada banyak ucapan bahagia yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dikatakan bahwa berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Berbahagialah mereka yang lemah lembut, karena mereka akan mewarisi bumi, dan lain sebagainya, saudaraku. Termasuk juga berbahagialah engkau yang mengalami penderitaan aniaya karena kebenaran. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, waktu kita tidak cukup untuk membahas semuanya, tetapi pada pagi hari ini saya ambil
dua ucapan bahagia yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Nah, saudaraku, apa sih yang dimaksud dengan miskin di hadapan Allah dan berduka cita? Sehingga mereka dikatakan orang-orang yang berbahagia, saudaraku. Mari kita lihat yang pertama, bahwa miskin di hadapan Allah artinya tidak terikat dengan hal duniawi. Saudaraku, ini berarti merasa tidak terikat pada semua kekayaan duniawi. Tidak mencondongkan hatinya kepada kekayaan duniawi itu. Jadi hatinya melekat kepada Tuhan, bukan melekat kepada harta duniawinya. Ya. Ini bukan berarti membuat diri miskin karena terdorong kesombongan dan kemunafikan dengan membuang semua yang diberikan Allah kepada kita. Ada juga karena saking ekstrimnya, saudaraku, bahwa kemudian tidak menggunakan berkat-berkat yang Tuhan sediakan, misalkan materi, uang, dan lain sebagainya. Enggak, saya mau hanya melekat kepada Tuhan, sehingga saya tidak mau uang, saya tidak mau rumah, saya tidak mau yang lain. Saya mau memiskinkan diri saya karena saya membuktikan bahwa saya mencintai Tuhan. Ini juga, saudaraku, sebuah kesombongan karena Tuhan sudah memberi berkat, ya mari digunakan itu untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, juga miskin di hadapan Allah tidak terikat dengan hal duniawi ini, baiklah memiliki sikap hati yang peduli kepada orang-orang yang berkekurangan di sekitar kita. Inilah orang yang miskin di hadapan Allah, mau merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, saudara-saudarinya yang berkekurangan, yang sedang miskin, saudaraku, dan ada muncul kepedulian di sana. Dengan rendah hati berbagi, saudaraku. Inilah orang-orang yang miskin di hadapan Allah. Ya, tidak, kata orang Jawa, tidak eman-eman, ya, tidak eman-eman, ya. Jadi tidak ada yang menjadi keberatan kalau memberi, saudaraku, ya, memberi kepada sesama, memberi di dalam perpuluhan, memberi dalam persembahan, memberi kepada proyek-proyek Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan, supaya Injil diberitakan kepada seluruh dunia. Kita mau mengerjakannya, ya, jadi tidak terikat dengan hal duniawi, ya, kekayaan duniawi. Tidak mencondongkan hatinya ke sana. Prioritas hidupnya bukan untuk mengejar hal-hal materi, tetapi prioritas hidupnya adalah mengejar Allah dan kebenarannya. Dan Allah mensabotnya, Allah menyediakan yang diperlukan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita, saudaraku. Yang kedua, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, miskin di hadapan Allah, bersikap rendah hati. Miskin di hadapan Allah berarti kita melihat diri sendiri seperti kanak-kanak, saudaraku. Menyadari bahwa dirinya lemah, butuh perlindungan, bergantung kepada orang tua. Kanak-kanak kan bergantung kepada orang yang lebih kuat, bergantung kepada orang yang dewasa. Di dalamnya bahwa mengerti dan menyadari, mengakui bahwa Allah yang besar, kita ini kecil, bahwa Dia Allah segalanya, dan kita sama sekali tidak ada apa-apanya. Saudaraku, ini yang
Tuhan rindukan dalam kehidupan kita. Bahwa setiap kita bergantung kepada Tuhan. Kalau bukan Tuhan, saya tidak bisa seperti ini. Kalau bukan Tuhan, saya tidak bisa melakukan itu. Kalau bukan Tuhan, saya tidak sanggup mengerjakannya. Terlebih saudaraku, pada masa-masa yang sulit hari-hari ini di masa pandemi, saudaraku yang belum tahu kapan berakhirnya, saudaraku, karena COVID-19, saudaraku, mari kita bersama-sama terus bergantung kepada Tuhan seperti seorang yang kanak-kanak yang menyadari bahwa kalau tidak Tuhan yang bekerja dalam hidupku, aku tidak bisa. Saudaraku, waktu saya kena sakit oleh karena COVID-19 dan juga keluarga, istri, anak saya merasakan satu kondisi di mana tubuh yang lemah. Mau apa-apa itu capek, lemes gitu, enggak bisa saudaraku. Jadi badan ini lemes rasanya. Ya. Jadi pusingnya ini enggak hilang-hilang saudaraku. Pusing gitu ya. Mau apa jadi susah saudaraku, enggak bisa. Sehingga ketika ada orang yang menolong, itu menjadi satu kebutuhan di dalam hidup saya. Sehingga ketika istri melayani begitu ya, untuk ini, itu, dan lain sebagainya saudaraku, itu luar biasa. Sehingga kemudian saya diajar melalui perkara itu. Untuk belajar untuk tidak sombong. Ya, Roni, lihat sekarang, kalau bukan aku, kamu tidak bisa apa-apa. Kalau bukan aku yang memberikan kekuatan kepadamu, kalau bukan karena kasih karuniaku kepadamu, kamu tidak bisa apa-apa. Ya, itu baru satu perkara, saudaraku, saya mengalami hal seperti itu, merasa bahwa saya tidak bisa apa-apa. Gitu. Ketika harus isolasi mandiri, gitu, saudaraku, berhari-hari begitu, saudaraku, mulai muncul rasa bosan dan jenuh. Ini hidup kok begini-begini saja, datar aja. Ya Tuhan, ini gimana, bosan saudaraku. Tapi kalau mau pergi, belum boleh gitu kan. Juga tubuh belum cukup kuat untuk seperti itu, seperti dulu begitu bisa pergi ke mana-mana. Ya, saudaraku menyadari betul. Dan kemudian, Tuhan, aku ini milik-Mu. Kalau Tuhan anugerahkan masih aku hidup, biarlah hidupku ini untuk memuliakan-Mu. Saudaraku, itu kerinduan saya Tuhan. Saya hidup karena kasih karunia-Mu, anugerah-Mu. Jadi biarlah hidupku dan keluargaku ini menjadi alat-Mu untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Biarlah melalui hidup kami boleh memberitakan Injil kepada banyak orang, memberitakan kabar sukacita, memberitakan kabar baik, memberitakan keselamatan kepada banyak orang. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika beberapa hari setelah saya selesai isolasi sama keluarga, kemudian ada satu telepon di mana ada keluarga yang membutuhkan dukungan doa. Ya, kita masih ragu-ragu begitu ya. Padahal sudah melewati masa isolasi, tapi untuk memulai sesuatu yang baru itu ternyata butuh langkah yang kuat menetapkan hati untuk iya, saya sudah selesai, saya harus berangkat gitu ya. Dan masih ada keraguan ternyata. Bagaimana Mi berangkat? Ya, kalau siang gimana? Enggak, orangnya minta pagi ini harus ketemu, coba.
Habis doa pagi, jam 7 ditelepon saudaraku, Pak, saya sudah di depan gereja, saya mau ketemu dengan Bapak. Sekarang, Bu, bagaimana kalau nanti jam 9.10 ya di gereja? Saya nanti kerja Pak, enggak bisa. Waduh, Bimi. Jadi istri saya saja, oke yuk berangkat. Ketika kemudian kita boleh meneguhkan seseorang ini dan kemudian kita juga memiliki kesempatan untuk memberitakan Injil kepada keluarga besarnya. Itu menjadi satu sukacita yang luar biasa. Satu kesempatan, oh Tuhan terima kasih ya Tuhan. Hidupku Engkau beri kesempatan untuk memberitakan Injil kepada banyak orang. Saya ajak teman-teman untuk melakukan pertemuan ibadah di Zoom. Dan kemudian saya, Bu, undang semua keluarga ya Bu, anak, menantu, dan keluarga besar ibu, keluarga besar bapak. Karena suaminya dipanggil Tuhan. Ya, kita bahkan adakan ibadah penghiburan dan di situ saya memberitakan Injil. Ya Tuhan, ini kesempatan untuk aku memberitakan Injil. Kami beritakan Injil di situ. Wow. Saya bersuka cita bahwa saya menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan kabar baik bagi banyak orang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, merendahkan diri di hadapan Tuhan, serta berada di bawah tangannya yang penuh kuasa. Kita mengerti bahwa kuasa Tuhan itulah yang mengangkat kita, yang memampukan kita, bukan karena hebatnya kita, bukan karena kuatnya kita, namun karena kuasa Tuhan yang memampukan kita. Sehingga kita perlu memiliki sikap rendah hati. Tidak sombong saudaraku. Ya, karena orang yang sombong itu adalah pasti akan direndahkan oleh Tuhan. Tetapi orang yang rendah hati itu akan ditinggikan oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata demikian. Itu menjadi pilihan hidup kita hari-hari ini. Apakah kita mau bersikukuh dengan kesombongan kita, atau kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bahwa kita ini memerlukan Tuhan. Kita ini lemah. Oleh karena Tuhanlah kita bisa. Oleh karena Tuhanlah kita diangkat terus naik. Karirnya naik. Belajarnya terus berhasil. Saudaraku, pelayanannya makin diberkati Tuhan. Oleh karena Tuhan yang mengerjakannya di dalam hidup kita. Kuasanya yang mengerjakan dalam hidup kita. Yang ketiga saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, miskin di hadapan Allah itu artinya mengandalkan kebaikan Kristus. Untuk terus hidup dalam kebenarannya. Menyadari bahwa Kristus adalah pribadi yang baik, yang mengasihi dan mengampuni kita. Saudaraku, punya keyakinan yang kuat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik. Dia penuh dengan pengampunan sehingga kita boleh datang kepada Tuhan. Tuhan, ampuni kesalahanku. Ampuni sikap-sikapku yang tidak benar. Kita mengerti dan menyadari karena Tuhan yang baik di dalam hidup kita. Seperti saudaraku, hati pemungut cukai yang patah dan remuk, penuh penyesalan, saat mohon belas kasihan karena merasa diri sebagai orang berdosa. Itulah yang disebut miskin di hadapan Allah. Ia merasa bahwa dirinya berdosa dan membutuhkan pengampunan daripada Tuhan. Mohon belas kasihan Tuhan, saudaraku. Namun saudaraku, kadang dalam kehidupan sehari-hari ini kita melihat bahwa kalau ada orang salah ditegur itu bukan menyadari kesalahannya,
tapi malah ikut menyalahkan orang lain. Gitu. Kamu ditilang karena melanggar tata tertib lalu lintas. Loh Pak, kan bukan hanya saya saja, itu banyak Pak yang melanggar. Kok itu tidak ditilang? Gitu. Jadi bukan menyadari kesalahannya tetapi menyalahkan orang lain. Dan sekarang ini banyak kita lihat di media sosial, media massa bahwa ketika ada proses bahwa dirinya mengalami kesalahan, bukan menyadari kesalahannya tetapi menunjuk orang lain bahwa merekalah yang salah. Nah ini saudaraku, kita anak-anak Tuhan jangan ikut-ikutan, amin. Kita harus, ketika kita ditegur, kita harus bersyukur Tuhan. Bersyukur, terima kasih ya Tuhan bahwa Engkau menegur dan aku harus berubah. Aku harus mohon pengampunan-Mu. Aku mau bertobat. Nah saudaraku, itulah sikap yang diperlukan hari-hari ini di hadapan Tuhan. Dan itu menjadi keteladanan bagi banyak orang saudaraku. Bukannya malah balik menyalahkan orang lain saudaraku. Miskin di hadapan Allah, kita menginginkan anugerah Allah, senantiasa memohon kepada Allah, dan selalu bergantung kepadanya. Kita mengerti bahwa kita membutuhkan anugerah Allah, sehingga kita senantiasa memohon kepada Allah. Sehingga ini relevan dengan gereja yang memiliki program doa pagi setiap hari saudaraku. Bahwa gereja sedang mengajak kita. Gereja sedang, para pemimpin kita sedang membawa kita. Untuk kita menyadari, kita ini membutuhkan anugerah Tuhan. Kita ini butuh Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga mari, kalau seperti kita ilustrasikan pemimpin sebagai bapak gitu ya. Ya memang beliau-beliau adalah bapak kita. Itu, ayo anakku, datang. Ayo, kan diajak begitu ya. Nah, bagusnya ini kita, iya Pak, iya Bapak, iya Papi, iya Mami, atau nanti dulu Pak, atau enggak bisa Pak, begini-begini. Nah kita mengerti saudaraku. Oleh karena hal itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari melalui kesempatan pagi hari ini saya ajak setiap jemaat Tuhan untuk terlibat di dalamnya. Saya ajak anak-anak saya, ayo terlibat doa pagi. Anak-anakku, kamu bisa seperti ini, kamu pintar, kamu hidup diberkati Tuhan, dicukupi oleh Tuhan. Itu karena Tuhan, engkau bisa makan yang baik, engkau bisa hidup dengan baik. Itu karena Tuhan. Ayo datang kepada Tuhan. Sekalipun saudaraku ada proses-proses di mana seringkali kadang itu antara mau tetap duduk dan kemudian rada miring. miring. Dan itu sebuah proses, tetapi kita harus terus mengajak dan membawa hidup kita bersama keluarga kita datang pada Tuhan. Amin saudaraku. Jadi bukan hanya kita, ajak anggota keluarga kita. Ya, suami ajak istri dan anak-anak, istri, ibu-ibu, mari ajak suaminya, ajak anak-anak untuk doa pagi. Kita menyadari kita menginginkan anugerah Allah, kita memohon kepada Allah setiap pagi. Saudaraku, ada kesadaran akan mengandalkan kebaikan Kristus di dalam hidup kita. Yang terakhir saudaraku, yang keempat, tentang berduka cita. Berduka cita karena hal-hal yang menyedihkan hati Allah. Jadi saudaraku, yang dikatakan berduka cita di ayat yang keempat itu saudaraku, merasa sedih atas kelemahan kita sendiri karena belum mampu memenuhi standar kebenaran Allah dan kuasa kerajaannya. Oh, aku belum bisa seperti itu ya Tuhan. Oh ya,
Dan itu ada membawa perasaan kita sedih dan kemudian berkomitmen untuk melakukan kebenaran di dalam Tuhan. Ada berbagi rasa dengan Allah dan ikut berduka bersamanya atas dosa, kejahatan atau kebejatan dan kekejaman yang tampak di dunia ini. Jadi kalau melihat dosa, melihat ketidakbenaran di muka bumi ini, bukan kebencian yang muncul saudaraku, tetapi kasih, rasa yang seperti Yesus rasakan bahwa ketika Yesus datang di Yerusalem dan dia mengerti ada banyak orang-orang di sana pada waktu itu yang tercatat dalam Lukas 19 itu, bahwa mereka banyak melakukan kejahatan. Apa yang dirasakan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus bersedih. Nah sekarang ini saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, lagi marak-maraknya berita tentang Palestina versus Israel. Nah yang muncul komennya saudaraku, dukung inilah, dukung itulah, kemudian saling berargumen untuk memenangkan dukungannya. Tetapi baiklah kita hari ini belajar seperti Tuhan Yesus. Ketika ada kejahatan, ketika ada ketidakbenaran, ada kesedihan yang mendalam, dan berdoa buat mereka supaya mereka kembali kepada Tuhan. Baik pihak A maupun pihak B yang sedang berseteru, mari kita doakan, kita bawa kepada Tuhan. Amin saudaraku. Itulah kasih Tuhan yang dinyatakan kepada manusia. Dan Allah menginginkan semua menjadi selamat. Tak seorang pun binasa, itulah kerinduan Allah. Dan baiklah kita memiliki hati seperti hatinya itu. Yang penuh dengan belas kasihan, penuh kasih kepada banyak orang, semua manusia. Dan kita hari-hari ini mari kita nyatakan kasih lebih dan lebih lagi di tengah-tengah kehidupan sehari-hari ini saudaraku yang dikasih. Ciri khas yang penting dari umat yang sungguh-sungguh benar, bahwa mereka mengasihi kebenaran dan membenci kejahatan. Jadi ada sikap tegas di dalam hidupnya bahwa dia mengasihi kebenaran dan membenci kejahatan, membenci dosa. Ketika perenungan pada waktu saya sakit, saudaraku, saya teringat akan Pak Oscar. Karena kalau ada berita tentang saya atau melihat hal-hal yang saya kurang pas, pasti saya dipanggil dan diberitahu, gitu ya. Nah, kemudian saya menyadari, oh iya, berarti saya mengerti beliau bukan hanya sekedar mengasihi saya, tetapi sebagai orang yang bersungguh-sungguh, orang benar, itu mengasihi kebenaran dan membenci kejahatan. Jangan sampai anak PA-nya, saudaraku, itu salah. Jangan sampai supaya anak PA-nya jatuh di dalam ketidakbenaran. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, nah kadang ini yang membawa, kadang orang kepada orang yang sering memberikan nasihat untuk berubah atau menegur akan kesalahan kita, kita menjadi orang-orang yang tidak dekat dengan mereka. Nah ini harus kita introspeksi. Ya, saya menyadari, oh iya, sehingga saya dan istri berdiskusi, iya, kadangkala kita lihat bahwa ada pernyataan-pernyataan yang kuat, yang keras begitu ya. Itu untuk apa? Untuk supaya kita ada di dalam kebenaran. Sama seperti teman yang baik. Itu bukan hanya istilah orang Jawa ngalem, memuji, dipuji yang baik-baik aja, tapi kesalahannya dibiarkan. Ini enggak mengasihi secara sempurna, saudaraku.
Jadi mengasihi secara sempurna, memuji oke, tetapi kalau ada kesalahan ya ditegur. Nah saudaraku, ketika saya memahami, merenungkan firman ini, saya semakin menyadari, oh iya, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, malahan kita membutuhkan orang-orang di sekitar kita yang bukan hanya memuji, tetapi orang yang mau menegur kita. Dan kita butuh kerendahan hati untuk menerimanya. Amin, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Inilah satu sikap yang mari pada hari-hari ini untuk kita nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Jadi saudaraku, mereka yang miskin di hadapan Allah dan berduka cita, yaitu mereka yang tidak terikat dengan hal duniawi. Mereka yang memiliki sikap rendah hati. Yang ketiga, mereka mengandalkan kebaikan Kristus. Berduka cita karena hal-hal yang menyedihkan hati Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang berbahagia.